Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum memulai bimbingan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas bisa memimpin doa untuk hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kita pada hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Mas yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Baik, mohon maaf ya sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baiklah. Mohon maaf ya teman-teman, karena bimbingan kita hari ini dilaksanakan secara online karena Ibu ada keperluan di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk offline. Oke, pertemuan kita hari ini atau bimbingan kita hari ini akan membahas mengenai self-control. Nah, tujuan pertemuan ini agar teman-teman dapat memahami mengenai self-control, serta dapat menentukan perilaku positif yang akan dilakukan pada situasi tertentu. Kemudian, sebelum kita melanjutkan tahap berikutnya dalam bimbingan kelompok, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Baik, kalau belum, silakan kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti perkenalannya bisa menyebutkan nama dan kelas. Apakah dapat difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Perkenalan dari Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Meita Puspita Marta. Teman-teman bisa memanggil saya Meita. Saya di sini sebagai guru BK atau pemimpin kelompok. Untuk selanjutnya, Mbak yang memakai hijab warna army bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih, Bu. Nama saya Tias Taradwifa, bisa dipanggil Tias. Saya dari kelas jurusan Tata Busana. Kelas berapa, Mbak Tias? Kelas 10, Bu, jurusan Tata Busana, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tias. Untuk selanjutnya, Mas yang paling ganteng pada hari ini mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danas Setia, bisa dipanggil Danas. Saya dari kelas 10 Multimedia. Baik, terima kasih Mas Danas. Untuk selanjutnya, Mbak yang pakai hijab warna biru atau navy yang ada kuningnya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, Bu. Nama saya Widiani Setiauntari, biasa dipanggil Widi. Saya dari kelas 10 TKJ. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Mbak yang pakai hijab warna navy, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Adis, saya dari kelas 10 jurusan multimedia. Baik, terima kasih Mbak Adis. Untuk selanjutnya, Mbak yang pakai kacamata, silakan memperkenalkan diri. Ibu, nama saya Dea Latifatul Plastika, biasa dipanggil Dea. Saya dari kelas 10 Tata Busana. Mbak Dea, terima kasih. Untuk selanjutnya ini Mbak yang di layar saya kok belum on cam ya? Ini kira-kira Mbak siapa ya? Mungkin bisa on cam dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya Mbak. Mohon maaf Ibu, di sini di kamera saya sudah on cam, tetapi mungkin jaringan saya kurang mendukung ya Bu, makanya tidak muncul di layar Ibu. Oh iya, ya ini sudah muncul. Oke, silahkan memperkenalkan dirinya Mbak. Baik,
teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Zihin dari kelas 10 Perikanan. Oke, Mbak Zen. Nah, kurang satu lagi ya ini yang belum memperkenalkan diri. Untuk Mbak yang Gimana pakai Bu, apakah hijab, suara saya terdengar? iya, terdengar dengan jelas, Mbak Zen. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, Mbak yang pakai hijab hitam juga, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Ya Bu, perkenalkan nama saya Pipit, saya kelas 10 jurusan kecantikan. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Oke, di sini Ibu juga ingin bertanya lagi kepada teman-teman agar Ibu mengetahui apakah teman-teman sudah benar-benar saling mengenal atau belum. Untuk Mbak yang pakai hijab warna biru ada kuningnya, Mas yang paling ganteng itu namanya siapa? Mas Danas, Bu. Ya, betul. Terima kasih. Untuk Mas yang paling ganteng, Mbak yang pakai kacamata namanya siapa? Namanya dia, Bu. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Saya rasa teman-teman sudah saling mengenal ya satu sama lain. Baiklah, untuk selanjutnya, dalam bimbingan kelompok hari ini tentunya ada beberapa aturan yang akan kita buat dan kita sepakati bersama. Mohon maaf, sampai saat ini apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Iya, Bu, terdengar dengan jelas. Baik, nanti kalau misalkan suara Ibu kurang jelas, tolong dikasih tahu ya. Oke, di sini saya lanjutkan ya. Pada bimbingan kelompok kita hari ini, kita akan membuat beberapa aturan yang akan kita sepakati bersama. Untuk aturannya nanti Ibu serahkan ke teman-teman, kemudian kita sepakati. Oke, untuk aturan yang pertama mungkin dari Mbak yang pakai kacamata, kira-kira apa? Harus fokus, Bu. Oke, harus fokus. Untuk peraturan yang kedua, mungkin Mbak yang pakai hijab warna navy bisa menyampaikan? Mbak Adis? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh apa? Tidak boleh bermain HP, Bu. Iya, tidak boleh bermain HP. Mungkin maksudnya tidak boleh bermain HP itu mengakses sosial media yang lain ya, Mbak? Betul, oke. Ya, Untuk selanjutnya, kira-kira ada lagi nggak? Siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Tia, silahkan. Untuk aturan yang ketiga, Tidak boleh makan dan minum, Bu, saat kegiatan berlangsung. oke, tidak boleh makan dan minum saat kegiatan berlangsung. Ini sudah ada 3 peraturan. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, saya ulang lagi. Ada beberapa aturan yang telah disebutkan oleh teman-teman. Yang pertama, harus fokus dalam bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh bermain HP. Tidak boleh bermain HP artinya tidak boleh mengakses sosial media selain Zoom. Apakah disepakati? sepakat. Ya, untuk peraturan yang ketiga yaitu tidak boleh makan dan minum. Tadi ada 3 aturan yang sudah kita buat. Apakah ketiga-tiganya sudah bisa disepakati? Sepakat, Bu. Baik, terima kasih. Jadi, itu tadi aturan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, selain ada beberapa aturan, dalam bimbingan kelompok juga ada tugas dari peran anggota masing-masing kelompok, juga ada tugas dari saya selaku pemimpin kelompok. Saya bacakan terlebih dahulu peranan pemimpin kelompok, yaitu saya. Di sini saya berperan untuk menyediakan kondisi yang akan membantu komunikasi secara penuh dan bebas dari para anggota. Kemudian, membantu kelompok merumuskan tujuan-tujuan, menjaga masalah yang akan dibicarakan,
dan bila perlu mencarikan orang sumber lain yang dapat membantu kelompok dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi. Kemudian, menjaga supaya pembicaraan tidak menyimpang dari masalah pokok dan merangkum hasil diskusi serta membantu kelompok mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Untuk peran dari anggota kelompok, yaitu teman-teman, masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif dan dalam diskusi. Kemudian, datang pada waktu diskusi, menyiapkan bahan yang akan dibicarakan, dan memahami ruang lingkup diskusi. Kemudian, berusaha untuk tidak menyimpang dari topik diskusi yang akan dibicarakan. Nah, itu tadi Ibu sudah membacakan tugas dan tanggung jawab peran anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan melanjutkan mengenai bimbingan kelompok. Jadi, dalam bimbingan kelompok kita hari ini, Ibu akan menggunakan teknik sosiodrama. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama? Belum, Bu. Baik, kalau belum, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sosiodrama. Jadi, sosiodrama adalah suatu permainan peran yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam konteks sosial. Nah, di sini pertemuan kita hari ini adalah akan membahas mengenai self-control, gitu. Nah, dalam sosiodrama tentunya ada beberapa peran yang akan diperankan oleh teman-teman nanti saat kita melakukan bimbingan secara offline, begitu. Nah, untuk perannya, saya bacakan terlebih dahulu. Nanti saya kirim soft file-nya di grup kelas ya, teman-teman. Baik, nanti Mbak Zen, apakah masih ada di room? Masih, Bu. Masih, oke. Mbak Zen nanti berperan sebagai siswi yang cuek terhadap sekitar, sibuk dengan HP-nya, tidak suka dengan aktivitas kelas, dan kurang dapat berperilaku ke arah yang positif. Kemudian, Mbak Dea, apakah masih ada? Masih ya? Oke. Masih, Bu. Siap. Mbak Dea nanti berperan sebagai siswi teman akrabnya Mbak Zen. Kemudian Mbak Adis, masih ada di sini Mbak Adis? Iya, Bu, masih. Iya. Mbak Adis nanti berperan sebagai siswi yang tertib, tetapi kurang suka dengan Mbak Zen dan Mbak Dea, karena Mbak Zen dan Mbak Dea sering membuat kelas menjadi tidak kondusif. Nah, kemudian untuk Mbak Tias masih ada? Masih, Bu. Oke, untuk Mbak Tias nanti berperan sebagai ketua kelas. Mbak Tias nanti berteman dengan siapa saja. Untuk Pak Danas, Mas Danas, ada Mas Danas? Ada, Bu. Oke, sudah kembali ya. Untuk Mas Danas nanti berperan sebagai guru penjaskes, sekaligus menjadi guru piket yang tegas, serta ditakuti banyak siswa. Nah, nanti itu ya, perannya cukup menjiwai ini sepertinya, cocok ya, laki-laki. Untuk nanti Mbak Widi dan Mbak Pipit, masih ada di tempat? Masih, Bu. Oke, nanti Mbak Widi sama Mbak Pipit berperan menjadi siswi yang kurang suka dengan Mbak Zen dan Dea. Jadi nanti perannya Mbak Widi sama Mbak Pipit sama dengan Mbak Adis gitu. Jadi dari beberapa peran yang sudah Ibu bacakan untuk teman-teman, apakah teman-teman sudah memahami peran dari masing-masing anggota? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, nanti supaya lebih jelasnya lagi, saya kirim di grup kelas. Sejauh ini apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke. Baik, apabila sudah tidak ada lagi yang ditanyakan,
Untuk bimbingan hari ini Ibu rasa cukup ya. Dan tolong dipersiapkan untuk besok kita akan berlatih mengenai bermain peran atau sosiodrama. Jadi Ibu harap hari ini teman-teman mempelajari dengan baik mengenai peran-peran yang akan teman-teman perankan besok. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai peran-peran yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kalau begitu cukup sekian bimbingan kita hari ini. Sampai berjumpa besok. Jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bagus ya Mbak dramanya ini. Iya sih. Tapi kamu nggak ngantuk? Udah jam 12 nih, tidur yuk. Masih jam 12 kok. Nanti aja loh Mbak, bentar lagi. Ya udah deh. Udah jam 2 nih Zin, yuk tidur yuk. Besok kan ada kelas kita. Iya ya, ya udah deh, ayo deh tidur deh. Ya udah ayo. Dari mana? Dari rumah Pak. Jam berapa ini kok terlambat? Jam 7 lebih sih. Iya Pak. Gini aja, karena kalian terlambat, setelah ini kalian membersihkan ruang guru. Kok orang guru sih Pak? Ruang guru. Kalau besok terlambat lagi, nanti bersihkan kamar mandi. Ya udah deh. Itu ya? Ya. Sekarang ke ruang guru sekarang. Iya Pak. Permisi Pak. Ya. Males banget sih. Gara-gara Pak Danas loh ini kita suruh bersih-bersih kayak gini tuh. Ya kan kamu kemarin diajak tidur cepet nggak mau. Ya lagian Mbak Dea juga ngikut sih. Kan sama-sama salah. Ya juga sih. Ya udah, mending udah beres-beres aja deh. Ya deh. Nyebelin kok. Pak Danas. Habis ini kan jamnya Pak Danas nih Mbak De. Gimana kalau kita ke kantin aja? Males banget aku tuh jamnya beliau tuh. Emang nggak dimarahin? Nggak tahu sih, tapi urusan marahan belakangan sih Mbak De. Mending kita kantin aja dulu. Beli es gitu, kan kita habis bersih-bersih. Ya udah, ayo. Oke, ayo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Baik ya, oke sebelum kita belajar tentang materi olahraga hari ini, Bapak mau absensi terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang belum hadir. Yang pertama, Mbak Tias. Hadir Pak. Hadir. Yang kedua, Mbak Pipit. Hadir Pak. Mbak Adis. Hadir. Mbak Widi. Hadir. Mbak Zin. Ada Pak. Gak ada. Ada. Mbak Dia. Ada. Gak ada. Iya Pak. Mereka berdua tuh emang sering telat gitu loh Pak. Setiap hari. Setiap hari hampir telat. Ya betul. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Mbak Tias ya? Iya. Nggak, tolong nanti disampaikan ke Mbak Zen dan juga Mbak Dea. Kalau bisa, hari-hari berikutnya jangan sampai terlambat. Harus bisa manajemen waktu. Karena kalau itu mereka nggak bisa manajemen waktu, itu akan berpengaruh besar terhadap kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Dan itu juga menjadi kepribadian yang kurang baik. Baik Pak. Nanti nggak tolong disampaikan ya. Baik Pak. Oke, kita akan belajar materi hari ini tentang teori basket. Belum. Susah sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tidur ya, jam segini baru datang dari mana aja sih? Ini apa-apaan sih? Kamu tuh ngerti gak sih ini jam berapa? Suka banget. Kalian telat kita nih. Kenapa kalian sewot? Ya kan kamu itu membawa nama buruk di sekolah kalian itu. Ya kamu tuh setidaknya dengerin lah teman kamu ngomel ini karena kamu tuh kurang baik. Dengerin makanya. Kalian biasa aja kali. Biasa gitu. Udah, tenang ya. Kalian dari mana? Kok terlambat? Ya, jadi ceritanya tadi itu kan kita telat. Terus dihukum sama Pak Danas itu. Terus kita, ya udah deh, dari kan kita males tuh sama Pak Danas. Akhirnya kita ke kantin. Ya udah.
dengerin ya. Jadi tadi aku dapat pesan dari Pak Danas. Dia tanya, kalian itu jangan suka datang terlambat. Iya sih, kita Tuh, juga dengerin. Iya, ngaksa ini kok. Udah. Kalian jangan suka datang terlambat, jangan suka bolos jam pelajaran. Terus kalian harus bisa kontrol diri, manajemen waktu juga. Jadi besok-besok nggak usah diulangin lagi. Emangnya kenapa sih? Kan kita yang telat. Iya, tapi kan apa yang dibilang sama Pak Danas tuh benar buat kebaikan kalian semua. Iya sih, bener juga kata Tias. Kita kan salah ya. Tuh, sebentar deh Mbak Dea sama Tias. Kenapa? Emang Tias tuh haknya apa sih kok ngomongin kita kayak gini? Hei, dia itu ketua kelas, jadi itu tugasnya dia untuk menertibkan kelas ini supaya kelas ini terlihat lebih bagus. Apa yuk? Ya udah, kita harus gimana ini sekarang? Ya kan harus merubah sikap kalian dong. Yang jangan terlambat, jangan suka bolos, jangan suka kemana-mana kalau pas jam pelajaran. Oke deh, kalau gitu semuanya aja ya. Saya dan Aku minta maaf. minta maaf deh kalau kita ada salah, kita bikin kelas jadi image-nya nggak baik, kalian juga kena imbasnya, kita mohon maaf ya. Itu kalian tahu kan kesalahan kalian gimana. Ya, kita sadar kok. Ya, semoga kalian nggak ngulangin lagi ya. Ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi siang kita sudah melakukan sosiodrama. Kita sudah bermain sosiodrama. Mohon maaf ya, tadi Ibu belum bisa menyampaikan untuk kegiatan diskusi setelah sosiodrama karena tadi ada kepentingan mendadak sehingga hari ini Ibu melakukan diskusinya via Zoom atau via daring. Tidak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa, Bu. Oke, sekarang kita sedikit mereview mengenai kegiatan sosiodrama tadi siang. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan sosiodrama tadi, setelah bermain peran? Mungkin salah satu dari teman-teman atau beberapa siswa bisa menjawab. Oke, Mbak Zen, mungkin Mbak Zen bisa menyampaikan bagaimana perasaan Mbak Zen setelah memerankan peran tadi. Oke, baik Bu. Setelah tadi saya memerankan ya sebagai tokoh anak yang mungkin kurang baik ya berperilakunya ya. Saya jadi merasa ternyata kalau kita berperilaku kurang baik atau kita tidak bisa mengontrol diri kita tuh dampaknya itu akan sangat berpengaruh gitu loh Bu kepada teman-teman, baik itu dengan teman kelas ataupun berpengaruh juga dengan guru juga gitu. Baik. Ya, bagus sekali Mbak. Jadi sebenarnya self control itu sangat penting sekali ya supaya nanti bisa mengontrol kita agar kita tetap bisa berperilaku positif. Oke, setelah Mbak Zen mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya ketika bermain peran tadi. Saya, Bu. Saya Mbak izin Tias. menjawab. Ya, silahkan. Untuk bermain peran, saya sebagai ketua kelas itu, menurut saya tanggung jawabnya sangat besar, Bu. Ya. Seperti itu. Harus rasa pedulinya juga harus sangat besar sama teman-teman. Seperti itu, Bu. Oke, betul bagus sekali Mbak Tias. Tentunya menjadi ketua kelas itu tidaklah mudah ya Mbak Tias, karena di situ Mbak Tias harus bisa merangkul teman-teman, harus bisa sebagai panutan untuk teman-teman. Oke, mungkin selain Mbak Zen dan Mbak Tias, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan perasaan-perasaannya? Tidak ada ya.
Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan. Setelah Ibu mengetahui bagaimana perasaan-perasaan kalian setelah bermain peran tadi, di sini Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Mungkin salah satu dari teman-teman ingin menyampaikan perasaannya mengenai bimbingan kelompok. Saya Bu mau menjawab. Oke, silahkan Mbak Dea. Untuk saya sendiri sih saya senang ya Bu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Karena dengan kegiatan bimbingan kelompok ini saya langsung kena dengan mendapatkan teman baru dan juga pengalaman baru. Iya, bagus sekali. Nah, ternyata ada hal positifnya juga ya kita bimbingan kelompok hari ini, karena kita juga bisa menambah teman, relasi gitu ya Mbak Dea ya. Oke, untuk selanjutnya Mbak, adakah lagi yang mau menyampaikan perasaannya selain Mbak Dea? Ya, mungkin saya juga menyampaikan saya juga merasa senang seperti Mbak Dea, Bu, karena dengan adanya bimbingan kelompok ini itu dapat menyelesaikan permasalahannya itu lebih mudah dan juga bisa kenal dari teman-teman jurusan yang lain. Iya, bagus sekali, benar. Jadi kalau dengan bimbingan kelompok ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih jelas gitu ya, apalagi sampai ikut bermain peran juga kan tentunya bisa merasakan bagaimana perasaannya gitu ya. Oke. Baik, setelah tadi saya tanyakan mengenai perasaan teman-teman setelah bermain peran, kemudian saya juga sudah menanyakan mengenai perasaan kalian tentang mengikuti bimbingan kelompok, dan sekarang saya ingin bertanya lagi pada teman-teman, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti rangkaian dari mulai bimbingan kelompok dan bermain peran mengenai self control. Mungkin salah satu atau dua orang dari bimbingan kelompok ini dapat menjawab pertanyaan saya. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Dea. Jadi kesimpulannya self control itu penting, dan dengan self control kita dapat mengontrol diri kita, mengatur serta membimbing diri kita, dapat juga untuk mengarahkan diri kita untuk menuju ke tindakan yang lebih positif gitu. Ya, betul sekali Mbak Dea. Jadi self control itu sangatlah penting, karena dengan self control nanti istilahnya dia tuh sebagai kontrol diri kita ya. Nanti kita supaya tetap selalu dalam hal-hal yang positif gitu. Kemudian selain Mbak Dea, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Tias. Kesimpulannya setelah saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini mengenai self control, mungkin kita mampu menghadapi segala keadaan, lalu menjadi pribadi yang disiplin, bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, serta mampu mengendalikan emosi, Bu. Baik, terima kasih Mbak Tias, bagus sekali. Jadi tidak jauh beda ya dengan Mbak Dea, bahwasanya self control itu penting, karena dengan itu nanti apapun yang ada dalam diri kita itu terkendalikan gitu. Mungkin selain Mbak Dea dan Mbak Tias, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya belum, Bu. Baik, kalau belum atau tidak ada, tidak apa-apa, saya akhiri dulu. Dan sebelumnya mohon maaf ya, karena bimbingannya dilakukan secara online lagi. Semoga nanti ke depannya kita bimbingan kelompok secara offline. Pesan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih ya untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.